Oke, selanjutnya kita pada rumusan masalah yang ketiga, yaitu mahasiswa melakukan uji beda, metode atau media pengajaran, dan uji efektif dengan NGen, pretest dan posttest di kelas eksperimen. Setelah tadi kita sudah menguji di kelas kontrol, selanjutnya kita melakukan uji di kelas eksperimen. Ya. Nah, kita kembali ke SPSS. Nah, seperti pada umumnya, sebelum melakukan uji beda, kita harus melakukan uji normalitas untuk menentukan apakah kita melakukannya dengan uji parametrik atau melakukannya dengan uji non-parametrik. Langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistik, kita pilih Explore, ya. Nah, kita bisa dulu ya. Yang kita pilih itu merupakan pretest dan posttest eksperimen. Maka kita pindahkan ke dependent list, kemudian kita pilih plot. Nah, apa yang dicentang yaitu normality plot with test. Oke, kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, ini merupakan output dari uji normalitasnya. Kita scroll ke bawah, oke ya. Seperti biasanya, menurut Dahlan di tahun 2010, jika jumlah datanya kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro Wheel. Ya, di kelas eksperimen pada pretest didapatlah signifikansi 0,009. 0,009 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk pretest eksperimen tidak normal. Sedangkan untuk signifikansi kelas eksperimen pada posttest didapatlah signifikansi 0,018. 0,018 itu lebih kecil daripada 0,05. Maka untuk kelas eksperimen pada posttest tidak normal. Nah, dari kedua data ini, pretest dan posttest didapatlah data tidak normal. Maka kita tidak bisa menggunakan uji parametrik, tetapi kita menggunakan uji non-parametrik. Karena sampelnya berpasangan atau dependen, kita menggunakan uji Wilcoxon. Yuk, kita melakukan uji Wilcoxon. Kita kembali ke SPS-nya. Kita fokusnya ke ini. Yang pertama, kita klik Analyze. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih Legacy Dialog. Nah, karena kita melakukan uji beda dua sampel yang dependen, maka pilih to relate samples. Oke, nah ya. Kemudian kelas eksperimennya kita masukkan. Kelas eksperimen untuk posttestnya juga kita masukkan. Kita klik optionnya, kita centang boleh deskriptifnya, kemudian klik continue. Jangan lupa test type-nya atau tipe tesnya kita menggunakan Wilcoxon. Kita klik OK. Oke. Nah, kita lihat ya hasil tes statistik dari uji Wilcoxon. Didapatlah signifikansinya 0,069. Nah, 0,069 itu apakah lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Sehingga 0,069 itu lebih besar daripada 0,05. Maka hipotesisnya ditolak, ya ditolak. Sehingga kita bisa membuat kesimpulannya bahwa apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan AR atau ER ya untuk pembelajaran biologi? Maka jawabnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest pada kelas yang menggunakan media ER untuk pembelajaran biologi. Seperti itu. Selanjutnya, apakah perlu melakukan uji NGen? Jawabnya tidak perlu, karena tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, perlu melakukan uji NGen. Oke, sekian. Oke, setelah kita melakukan uji beda dua sampel dependen dengan uji non parametrik, yakni menggunakan uji Wilcoxon. Nah, sekarang kita berasumsi lagi bahwa data tersebut berdistribusi normal.
kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttest pada kelas eksperimen, yakni dalam hal ini menggunakan media IR. Ya, seperti biasa analyze, kemudian kita pilih confirming, kita pilih part sample pretest. Ya, kita reset dulu, kita masukkan pretest eksperimen dan posttest eksperimen. Oke, klik option, sudah, klik OK. Nah, dalam hal di sini nilai signifikansinya 0,102. Nah, seperti yang kita ketahui ya, 0,102 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Signifikansi ya. Dengan kata lain, hipotesisnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena hasil outputnya, signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Nah, sekarang kita berasumsi lagi bahwa ada bedanya. Maka kita melakukan uji NGen. Bagaimana cara melakukan uji NGen? Rumus uji NGen itu NGen, ya kita buka dulu. NGen ya, sama dengan skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Oke, kita kembali ke SQS nya, kita buat transform dulu ya, compute variable ya, kita buat post ya kurang pre ya. Oke ya, maka kalau post dikurang pre itu berarti ini post eksperimen dikurang pre eksperimen, kita klik OK, execute, berarti sudah tereksekusi. Sudah, kita transform lagi compute variable, ini hanya asumsi belaka ya, ideal ya, kurang pre ya. Maka kita masukkan di sini, idealnya itu 100 dikurang pre-eksperimen. Oke, kita klik OK, execute, kita cek, oh sudah. Nah, saatnya transform NGen-nya. NGen. Nah, NGen itu sesuai dengan rumusnya ya, post dikurang pre dibagi ideal dikurang pre. Oke, kita masukkan OK, execute. Nah, sudah NGen-nya sudah ada. Nah, ini NGen biasanya. Nah, sekarang kita buat NGen yang dalam bentuk persen. Transform, compute, ganti NGen persen ya, bukan persen. Oke, rumusnya gimana? Gampang sekali ya. Kita klik NGen, masukkan dikali 100. Oke. Nah, execute. Oke, kita cek sudah ya NGen-nya. Nah, selanjutnya kita melihat statistik deskriptifnya. Analyze deskriptif statistik, kita pilih deskriptif, yang kita pilih NGen dan NGen persen, masukkan ke variabel, klik OK. Nah, ini minus juga ya. Nah, minus itu kita berasumsi bahwa plus. Kenapa minus? Karena tidak ada bedanya, kita kan hanya berasumsi saja, maka ini anggapnya plus. Maka untuk NGen-nya sebesar 0,121. 0,12 itu kita cek 0,12 itu di bawah 0,3, maka kategorinya rendah. Sedangkan pentafsiran efektivitasnya itu kita lihat lagi, kita lihat sebesar 12,14% ya. 12,14% itu dalam kategori tidak efektif. Nah, seperti itu cara mengetahui NGen-nya. Terima kasih.